Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam Zefanya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sebelum saya bacakan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih penyertaan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah damai-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan damai-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menghadirkan ketenangan, kenyamanan, dan sukacita penuh di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita seperti yang saya ungkapkan tadi, tertulis dalam Zefanya pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Seruan untuk bertobat, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serangan, tekanan di sana sini pasti akan membuat kita tidak punya kekuatan mungkin, tidak punya semangat mungkin, atau mungkin seperti kehilangan arah, bahkan kehilangan identitas sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita. Hal itu juga dialami oleh bangsa Israel. Tekanan, serangan, bahkan hantaman dari sana sini, dari bangsa lain, penganut kepercayaan lain, membuat bangsa Israel sepertinya tidak punya identitas. Bahkan yang lebih parah, membuat bangsa itu semakin cuek, acuh tak acuh, bahkan dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Mereka justru menjauh dari Tuhan. Mereka justru seperti tidak peduli dengan kehidupan persekutuan di dalam Tuhan. Bahkan menjauh dari Tuhan. Memang begitulah kehidupan yang mengalami ketertekanan. Ada orang mungkin bisa bertahan di dalam situasi itu. Ada orang mungkin menantang ketertekanan itu, serangan itu. Tapi tidak sedikit juga orang yang justru terpuruk dan tidak bisa bangkit atau tidak mau bangkit menghadapi kehidupan itu. Bangsa Israel, anehnya, sebagai bangsa pilihan di dalam ketertekanan itu, justru cuek, meninggalkan Tuhan, dan tidak peduli dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak bentuk ketertekanan yang kita alami
Bahkan yang kita temui dalam kehidupan kita saat ini. Tekanan perekonomian, tekanan di dalam iman kepercayaan, tekanan dari orang-orang sekitar, tekanan dari dunia pekerjaan, bahkan banyak hal, tekanan-tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi di manakah fungsi kita, di manakah keberadaan kita, di manakah kehadiran kita ketika mengalami atau menemui bentuk ketertekanan itu di dalam kehidupan kita? Kekuatan seperti apa yang kita tunjukkan? Kekuatan seperti apa yang kita bagikan? Dukungan seperti apa yang kita lakukan buat orang-orang, buat sahabat kita yang membutuhkan dukungan dalam kehidupan kita? Dan itu menjadi pesan yang luar biasa pada saat ini. Oleh keberadaan virus corona ini, dukungan, kekuatan yang telah kita share, yang telah kita bagikan dalam bentuk apa? Lihatlah saudara kita, orang-orang di sekitar kita, atau mungkin jemaat kita sendiri. Pasti banyak yang penghasilannya, banyak yang terganggu mencari nafkahnya. Lalu di mana keberadaan gereja? Lalu di mana keberadaan orang percaya yang punya lebih, yang memiliki lebih? Kalau kita dengar di negara lain, justru orang berlomba-lomba untuk menyumbang. Punya uang banyak, bahkan menjual sebagian hartanya, membeli masker, dan membagikan kepada rakyat, membagikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk itu, atau bersatu melawan virus corona. Lalu lihat bangsa kita. Lalu lihat ada orang yang masih mau menimbun ketika orang terancam kehidupannya. Ketika orang lain tidak mendapatkan, apalagi mempunyainya. Ketika orang lain bahkan susah untuk mencari. Tapi memang selalu saja ada alasan bagi setiap orang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Menarik sekali ketika seorang sahabat pernah mengatakan kepada sahabatnya ketika mengalami ketertekanan, "Kalau aku bisa, aku ingin sekali mengirimkan kekuatan bertonton kepadamu, agar engkau semakin dikuatkan, agar engkau mampu lepas dari ketertekanan itu." Hal yang luar biasa, dan menjadi kekuatan yang luar biasa ketika ada orang tertekan di dalam kehidupan, ketika ada orang terbeban dalam kehidupan ini. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, Zefanya hadir untuk itu. Dia mengatakan, bersemangatlah. Bersemangat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan semangat itu adalah kemauan, gairah untuk bekerja, berjuang. Saat ini sudah banyak yang tertekan dengan situasi corona ini. Sepertinya serba salah dan lain sebagainya. Karyawan yang harus bekerja sehari-hari biar dapat makan, buruh lepas, pemilik usaha yang harus melakukan sesuatu, bekerja mendapatkan nafkah. Sahabat kita mungkin yang harus hidup dengan Gojek,
hidup dengan guru lepas, hidup dengan kesehariannya. Harus keluar dari rumah dan harus bekerja, tapi di satu sisi nyawa menjadi taruhan. Karena virus, sesak, pernapasan terganggu, dan tidak sedikit yang mengalami kematian. Bahkan hal yang luar biasa, para medis di garda terdepan memerangi virus corona ini justru harus mengalami hal-hal yang begitu menyakitkan. Pantaslah kemarin ada kakak bilang, ngeri kali corona ini, berat sekali. Kalau aku tutup saja sementara usaha itu, gimana karyawanku? Apa yang bisa menjadi penghasilanku? Lalu mereka kalau diberhentikan, apakah segampang itu? Dari mana mereka makan? Ya, itu tidak gampang. Dan memang akhirnya timbul dalam pikiran, pantas tidak gampang sekali presiden kita mengatakan lockdown untuk negara ini. Sebab memang tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Banyak hal yang harus diperhitungkan, banyak hal yang harus dikalkulasi ulang. Ya, mungkin kalau mengatakan lockdown gampang, ketok palu selesai. Tapi bagaimana rakyat kita ini? Bagaimana bangsa ini? Apakah semua bisa safety dengan apa yang ada padanya? Bagaimana dengan yang hidup Senin Kemis? Siapa yang mau menafkahinya? Orang yang tidak beriman, orang yang lemah, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, pasti akan stres, pasti akan terganggu. Untuk itu sahabat, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dibutuhkan saat ini, diperlukan saat ini adalah dorongan yang konstruktif, dorongan yang membangun, bukan dorongan yang selalu mengkritisi atau mencoba saling menjelekkan, menghancurkan, menjatuhkan, menyalahkan, memporak-porandakan. Tapi sifatnya mengajar kita untuk mengatakan, bertindaklah, memberi semangat, memberi dorongan. Share-lah, berbagilah. Berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang dipulihkan, berapa banyak yang sehat. Bukan hanya menebar ketakutan, menebarkan kematian, menebarkan sesuatu yang justru mematikan orang lain juga, dan memberi ketakutan yang lebih luar biasa, bahkan melebihi takut itu sendiri. Pekerjaan anak Tuhan adalah memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan kekuatan kepada orang lain. Dan itu menjadi pekerjaan anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu adalah tindakan orang yang beriman di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus menjadi tindakan anak Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7 itu. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.
Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Akan ada upah bagi usahamu. Jangan pernah lemah semangatmu. Semangat itu harus kita miliki. Kekuatan bersumber dari Tuhan itu harus menjadi milik kita. Maka 2 Tawarik itu mengatakan jangan lemah semangatmu. Dan satu hal yang pasti, ada upah bagi usahamu. Bahkan hal itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ketika Amsal 18 ayat yang ke-14 mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Maka saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersemangat. Memang teks ini liriknya mungkin lirik rohani ya, tapi itu menjadi kekuatan, saya pikir menjadi semangat yang luar biasa. Ada lagu Batak yang bilang itu, apa sih itu? Dada tartangisun inang nalambok malilu tumagonan madi tortorhon ohamunge. Ya, kalau kita tidak semangat, kalau kita patah semangat, gak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan mungkin bukan hanya membunuhmu sendiri, tapi orang-orang di sekitar kehidupanmu. Itu menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Semangat yang selalu berada di dalam kekuatan bersama Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Percayalah akan satu hal. Tuhan Yesus mengatakan melalui Yesaya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 4 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu pekerjaan Tuhan, itu rangkaian rencana indah Tuhan dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan saat ini adalah memberi kekuatan kepada yang lelah, memberi kekuatan kepada yang tidak bersemangat, menambah semangatnya, agar engkau punya kekuatan kembali menjalani hari-hari kehidupan ini. Maka jangan pernah hilang semangatmu, putus semangatmu. Tapi tetaplah bersemangat. Bersemangat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan mengatakan, berkumpullah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam nats ini, berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Berkumpul bisa menjadi dua makna. Berkumpul seperti di satu tempat ada orang banyak. Ya katakanlah seperti pesta atau seminar atau pelatihan. Ada juga demonstrasi. Ada juga bentuk upacara atau sesuatu yang membutuhkan banyak orang. Tapi hal yang kedua, berkumpul itu yang dimaksud adalah bersekutu. Dan itu yang Zefanya katakan. Bukan hanya berkumpul, tapi bersekutu di dalam Tuhan. Kadang di saat seperti ini, aku merenung dan kembali kepada zaman Yohanes. Atau apa yang Yohanes katakan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan suara itu di padang gurun. Apa yang dikatakan Yohanes 1 ayat 23 itu? Akulah suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Bukankah itu menjadi pergumulan tersendiri pada kita ketika mendengar kalimat itu? Kenapa justru suara kenabian itu terdengar di padang gurun? Kenapa justru suara kebenaran firman Tuhan itu tidak didapatkan lagi di tengah-tengah gereja? Kenapa tidak lagi didapatkan
di tengah-tengah orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang beriman. Atau jangan-jangan kita hanya orang beragama. Ada orang memposting menunjukkan gereja yang tidak dipakai untuk beribadah hari Minggu kemarin. Saya lalu berpikir, jangan-jangan gereja itu lelah, gedung gereja itu lelah. Gedung gereja itu sudah capek dengan orang-orang yang berada di dalamnya, dengan situasi yang terjadi di dalamnya. Orang sibuk dengan kepentingannya sendiri, orang sibuk dengan keegoannya sendiri. Atau mungkin gedung itu sudah mulai jenuh dengan tingkah laku orang-orang yang ada di dalamnya. Sebab jangan-jangan kita juga hanya berkumpul, tidak bersekutu. Atau jangan-jangan sebenarnya kita hanya ngumpul-ngumpul saja tanpa punya makna, tanpa punya ikatan yang kuat satu dengan yang lain. Kita tidak bersekutu, kita hanya ngumpul-ngumpul. Yang paling anehnya, ketika orang tidak beribadah di gereja, yang paling ribut komentarin itu justru orang yang gak enak banget bilangnya. Orang yang justru datang ke gereja itu hanya memberikan kolektenya saja, persembahannya saja. Sepanjang ibadah, dia hanya duduk-duduk di luar. Dia hanya duduk-duduk di bawah pohon. Tapi ketika orang gedung itu tidak dipakai beribadah, minggu kemarin, justru dia paling gimana gitu ya. Ya mungkin gereja itu, gedung itu jenuh. Mungkin gereja itu sudah capek dengan keberadaan orang-orang di dalamnya. Yang selama ini hanya berkumpul, berjas necis, berkebaya manis, tampil modis, berlagak borjuis. Tapi hati ternyata dipenuhi iblis. Lalu Zefanya menegur kita dengan cara apa? Zefanya mengatakan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Carilah Tuhan selagi Tuhan itu mau dijumpai. Tekuk lututmu. Mari modal dengkul, tanda petik, bersujud. Ini saatnya merenung dan bersaat teduh, dekatkan diri kepada Tuhan. Lihat hari-hari ini. Selalu berita kematian yang kita dengar. Hari ini meninggal sekian orang. Kemarin sekian orang, lalu besok berapa lagi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini sudah hampir 600 orang yang terdeteksi kena virus corona. Situasi ini mengajak kita untuk merenung bahwa ternyata kematian itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahwa kematian itu sepertinya di depan mata kita setiap hari. Tapi Zefanya mengatakan, carilah Tuhan. Sebab Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Maka serahkan hidupmu, serahkan rencanamu, serahkan usahamu, serahkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu kepada Dia, Allahmu sebagai pelindung dan perisaimu. Carilah Tuhan. Mungkin tidak di gedung gereja lagi, tapi di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah persekutuanmu, di tengah kesendirianmu mungkin. Carilah Tuhan. Yang kedua, Zefanya mengatakan, carilah keadilan itu.
Bertindaklah adil, kasihilah setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan bencilah apa yang Tuhan benci. Jangan pernah pilih kasih ulang si tongkor jumbak. Letakkanlah itu pada porsinya, letakkanlah itu pada tempatnya. Karena sering sekali kita berlaku tidak adil di tengah-tengah kehidupan kita. Selalu kita pilih kasih, dan kita memperlakukan orang lain tidak seperti apa yang Tuhan mau. Kehidupan yang sering hanya menuntut saja, tapi tidak pernah melakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, carilah kerendahan hati. Carilah kerendahan hati. Rendahkanlah hatimu, jangan sombong. Lihat sekitarmu. Dunia ini sedang menghamparkan bahwa tidak ada artinya kerja kerasmu. Sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau, ketika nyawamu ternyata hanya di depan mata. Lihatlah yang terjadi. Kemarin kita lihat dia begitu gagah, angkuh. Hari ini ya si Anu sudah meninggal. Kemarin dia memaki, kemarin dia teriak dengan angkuhnya, membentak dan tidak menghargai orang lain. Kita dengar sudah stroke si Anu sekarang dan lain sebagainya. Ingatlah, hanya orang yang rendah hati yang butuh Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang tahu dan percaya ada Tuhan. Hanya orang yang rendah hati menjadi penghuni dan pemilik surga itu. Hanya orang yang rendah hati yang mau cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka carilah kerendahan hati. Tidak ada tempat di surga untuk orang sombong. Tidak ada tempat di surga untuk orang yang angkuh. Sebab orang sombong, orang angkuh, orang congkak tidak percaya ada Tuhan. Dia hanya menuhankan dirinya sendiri. Maka teologis sekali bait, syair, lagu. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Tidak ada yang tahu. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Gak ada yang tahu. Tapi yang terbaik adalah segeralah bersujud. Mumpung kita diberi waktu. Zefanya katakan akan datang dan hadir hari kemurkaan, akan datang hari penghakiman, akan datang hari kiamat itu. Selagi Tuhan masih beri waktu, sebelum kita terbujur kaku dan gak bisa berbuat apa-apa lagi, carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati dan bersekutulah di dalam Tuhan. Selamat menikmati social distancing. Stay at home. Yesus sertamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.